Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Khairunisa dengan NIM 2000-2016 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan pentingnya kewibawaan guru dalam pendidikan sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah pedagogi. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian kewibawaan. Menurut Ngalim Purwanto, mengemukakan bahwasannya gezak berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain, berarti mempunyai kewibawaan guru atau gezak terhadap orang lain. Jadi, seseorang yang berkata dengan tutur bahasa yang baik akan mampu memberikan pemahaman terhadap orang lain sehingga orang tersebut tunduk dan percaya terhadap orang yang memiliki kewibawaan. Selanjutnya, menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, bahwasannya kewibawaan atau gezak merupakan suatu daya tarik yang terdapat pada seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar atau sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Jadi, barang siapa yang memiliki kewibawaan akan dipatuhi secara sadar dengan tidak terpaksa dan tidak merasa diharuskan dari luar. Berdasarkan dari pengertian beberapa pendapat ahli tersebut, maka di sini dapat saya simpulkan bahwasanya kewibawaan itu merupakan suatu kekuatan di dalam diri maupun dari luar seseorang sehingga ia dapat mempengaruhi orang lain tanpa terpaksa atau dengan keikhlasan mengerjakan atau menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang dimiliki kewibawaan tersebut. Dalam hal pendidikan, kewibawaan harus dimiliki oleh seorang pendidik yang merupakan bagian dari seorang pendidik. Karena dalam pendidikan, seorang pendidik harus dapat mengajak ataupun mempengaruhi murid-muridnya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi terkait dengan kewibawaan dalam pendidikan. Nah, pelaksanaan kewibawaan dalam pendidikan itu harus bersandarkan perwujudan norma-norma dalam diri pendidik sendiri. Justru karena wibawa itu mempunyai tujuan untuk membawa anak ke tingkat kedewasaannya, yaitu mengenal dan juga hidup yang sesuai dengan norma-norma, maka menjadi syaratlah bahwasanya pendidik memberi contoh dengan jalan menyesuaikan dirinya dengan norma-norma itu sendiri. Selanjutnya, kewibawaan atau gezak dalam pendidikan merupakan pengakuan dan juga penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh ataupun anjuran yang datang dari orang lain. Jadi, pengakuan dan penerimaan pengaruh ataupun anjuran itu adalah atas dasar keikhlasan, atas dasar kepercayaan yang penuh, bukan didasarkan pada rasa keterpaksaan serta rasa takut akan sesuatu. Kewibawaan dalam dunia pendidikan ini bertujuan agar anak lebih mengenal nilai-nilai dan keyakinan hidup menyesuaikan diri dengan nilai, dengan bersandarkan perwujudan norma-norma dalam diri pendidik sendiri. Adanya sikap kewibawaan yang dimiliki seorang pendidik dapat menjadikan peserta didik memiliki sikap menurut atau mengikut, serta sikap tunduk dan juga patuh secara sadar dilakukan oleh siswa, bukan karena sebuah. Selanjutnya itu macam-macam kewibawaan. Jika ditinjau dari daya mempengaruhi seorang, kewibawaan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kewibawaan lahir. Kewibawaan lahir ini merupakan kewibawaan yang nampak dan terlihat pada diri seorang pendidik atau seorang guru. Kewibawaan lahir bisa nampak dari cara berpakaiannya, cara berbicaranya, dan cara dia untuk bertindak. Selanjutnya itu kewibawaan batin. Kewibawaan batin ini merupakan kewibawaan yang dimiliki oleh seorang guru atau pendidik yang tak nampak ataupun tidak terlihat. Namun ketika ia hadir, maka setiap siswa dapat merasakan bahwasannya ia adalah sosok yang mengagumkan dan juga sosok yang patut untuk dipatuhi perintahnya. Harus didengarkan setiap perkataannya dan juga harus senantiasa menaruh hormat kepadanya. Kemudian hal-hal yang diperhatikan dalam menggunakan kewibawaan. Adapun dalam menggunakan kewibawaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam menggunakan kewibawaan hendaklah didasarkan atas perkembangan anak didik. Yang kedua yaitu penerapan kewibawaan hendaknya didasarkan pada rasa cinta kasih sayang kepada anak didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu hendaknya kewibawaan ini digunakan untuk kepentingan anak didik. Dan yang keempat, hendaknya kewibawaan itu digunakan dalam suasana pergaulan antara pendidik dan anak didik. Karena dengan pergaulan maka proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Fungsi kewibawaan atau gezak. Adapun fungsi gezak ini yang pertama yaitu mempengaruhi anak untuk menuju kedewasaan. Yang kedua itu membantu anak untuk menjadi orang yang kelak dapat dan sanggup memenuhi tugas hidupnya dengan berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu membawa anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya mengakui bahwasannya wibawa orang lain dan mampu menjalankannya juga. Yang keempat itu anak akan mengerti bahasa untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh pendidik. Selanjutnya yang kelima itu membuat si anak ini mendapatkan nilai-nilai dan juga norma-norma hidup. Yang keenam, pendidik dapat menjalankan kewajibannya atas dasar cinta. Yang ketujuh, perputaran masyarakat menjadi baik.
Dan yang kedelapan, anak-anak dan berkembang jasmani dan rohaninya. Selanjutnya yang terakhir itu keluarga dapat terpelihara dan selamat, membentuk dan mempertahankan kewibawaan. Wibawa adalah pengaruh yang baik secara abadi dari seseorang kepada orang lain yang tercermin pada pribadi dan perilaku kehidupannya. Wibawa menumbuhkan ketaatan dengan kecerdasan, pengertian, dan persetujuan. Wibawa guru itu sangat penting untuk memudahkan memberikan pengaruh dalam penalaran atau penyampaian pembelajaran. Nah, selain itu, wibawa guru ini akan cenderung untuk menyadari keberhasilan kerjanya. Wibawa guru menunjukkan pengakuan martabat dirinya yang tidak perlu dukungan dari orang lain, seperti dengan cara intimidasi atau memberikan tekanan pada siswanya. Selanjutnya, untuk menjadi seorang pendidik ataupun guru yang profesional dan berwibawa, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Baik itu dilihat dari aspek pribadi serta menjalin hubungan relationship dengan peserta didiknya. Di antaranya syarat-syarat tersebut yang pertama yaitu berkaitan dengan diri seorang pendidik, yaitu guru. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, bertakwa dan memiliki kecerdasan sosial. Yang keempat, memiliki kecerdasan intelektual dan berpengetahuan luas. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, mempunyai orientasi yang jelas. Yang ketujuh, menguasai bidang yang ditekuni. Yang kedelapan, berkaitan dengan sikap guru terhadap peserta didik. 9, berlaku adil, tidak pilih kasih. Ke-10, mampu menjadi suri tauladan. 11, bijaksana terhadap murid. 12, memiliki kesabaran. 13, tidak mudah marah dan mampu mengontrol emosi. 14, mampu memberikan motivasi. Yang ke-15, menegur dengan bijak. Yang ke-16, memerintah dengan cara yang menyenangkan. Dan yang ke-17 itu mampu merangsang murid berkreasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi yang terakhir, yaitu terkait dengan faktor-faktor yang seharusnya digunakan pada kewibawaan pendidik. Yang pertama, yaitu dalam menggunakan kewibawaannya itu hendaklah didasarkan atas perkembangan anak itu sendiri sebagai pribadi. Pendidik hendaklah mengabdi kepada pertumbuhan anak-anak dan juga yang belum selesai perkembangannya. Dengan kebijaksanaan pendidik, hendaklah anak dibawa ke arah kesanggupan memakai tenaganya dan pembawaannya yang tepat. Jadi, wibawa pendidikan itu bukanlah bertugas memerintah, melainkan mengamati serta memperhatikan dan juga serta menyesuaikan pada perkembangan dan kepribadian masing-masing anak. Selanjutnya yang kedua, yaitu pendidik hendaklah memberikan kesempatan kepada si anak untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri. Kesempatan atau keleluasaan hendaklah makin lama makin diperluas sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak. Anak harus diberi kesempatan cukup untuk dapat melatih diri bersikap patuh karena si anak dapat bersikap tidak patuh. Jadi dengan wibawa itu sendiri, pendidik berangsur-angsur untuk mengundurkan diri sehingga akhirnya tidak diperlukan lagi. Yang ketiga yaitu pendidik hendaknya menjalankan kewajibannya, itu atas dasar cinta kepada si anak tadi. Ini berarti bermaksud hendak berbuat sesuatu untuk kepentingan si anak. Jadi, bukan hanya untuk memerintah atau melarang untuk kepentingannya sendiri. Cinta itu perlu bagi pekerjaan mendidik, sebab dari cinta ataupun kasih sayang, itu timbul kesanggupan selalu bersedia berkorban untuk sang anak, selalu memperlihatkan kebahagiaan anak yang sejati. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.